Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan pagi hari ini saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di kesempatan sesi Asia tanggal 23 Mei 2022. Saya awali dari XAU-USD. Untuk XAU-USD pagi hari ini dibuka harga langsung naik dan sempat break untuk harga tertinggi kemarin atau resisten di hari ini. Kita lihat dari RSI juga trennya menuju ke area overbought. Kemudian untuk momentum MACD pagi hari ini juga trennya meningkat. ADX naik dari garis 25, jadi secara teknikal strong untuk tren. Dan kalau kita lihat harga sudah melewati dari garis resisten hari ini. Kalau kita lihat di time frame rendah, belum ada breakout dari harga tersebut, maksudnya belum ada open candle di atas garis. Nah, ini barusan terbentuk open candle di atas garis resisten di time frame M15. Berarti secara teknikal harga sudah terkonfirmasi untuk breakout. Saya akan coba buy di sini. Volatilitas di 551 untuk range rata-rata. Ambil TP di 500. Baik, untuk stop loss saya tarik sampai di bawah garis MA21 atau paling tidak lebih besar dari volatilitas harganya. Lanjut ke New Zealand USD, juga sudah breakout di harga tertinggi kemarin dan langsung naik harganya. Dan sekarang sudah masuk di resisten kedua di 161,8%. Secara teknikal RSI menuju ke area overbought, MACD momentum juga naik. Namun untuk ADX masih berada di bawah garis 25. Jadi secara teknikal tren belum terbentuk. Jadi ini kenaikan ini mungkin hanya karena efek fundamental dari currency New Zealand saja. Jadi untuk secara teknikal tidak didukung oleh kekuatan tren dari ADX. Sebentar kita abaikan dulu. Lanjut ke USD Swiss. Jadi untuk USD Swiss range hari ini kalau kita melihat dari tren kemarin sudah sangat sempit, dan untuk hari ini pun harga masuk di area konsolidasi. Ini kalau kita lihat untuk EMA 8 dan 21 menyatu di sini. Untuk RSI juga berada di garis 50, MACD momentumnya 0 dan ADX juga tren turun di bawah garis 25. Jadi secara teknikal walaupun memang dia masih berada di bawah garis EMA 55, namun untuk technical entry di pagi hari ini tidak ada, belum ada tren yang bisa diikuti. Kita tunggu saja perkembangannya. Lanjut ke USD Kanada. Untuk USD Kanada secara teknikal masih trend sell, dan hari ini pagi ini harga tren turun langsung, breakout di support pagi ini di 61,8%. Ini bisa diikuti sell. Secara RSI juga tren turun. Untuk MACD momentum belum berpindah di area sell. ADX sudah berada di atas garis 25. Secara teknikal bisa diikuti. Saya akan coba sell. ATR di 195, jadi masih di area sell. Semoga teknikal masih berjalan 195. Target maksimal masih di sini. Untuk stop loss saya tarik di atas MA21. Semoga teknikalnya berjalan, karena secara filter terkonfirmasi untuk sell. Lanjut ke Euro GBP.
Nah, kemarin ada request dari teman-teman minta untuk yang Euro CAD. Oke, akan coba saya lihat Euro CAD. Nah, sekarang kita lihat di Euro CAD, Euro Kanada, technical adalah trend buy. Sekarang kita lihat peluangnya, tambahkan Fibonacci. Untuk Fibonacci, harga open pagi hari ini sudah masuk di area beli, yaitu di atas 61,8%. Kita lihat dari RSI masih menempel di 50. Untuk MACD momentum masih sangat kecil, masih di garis 0. Dan ADX berada di bawah garis 25. Jadi secara technical trend masih lemah. Jadi belum strong untuk trend. Nah, peluang tren mungkin akan muncul lebih jelas dan kuat jika memang harga mampu breakout di resisten hari ini atau harga tertinggi kemarin. Dan RSI juga terlihat menuju ke area overbought. Momentum dari MACD juga terlihat jelas dan ADX mulai naik dari garis 25. Maka peluang buy bisa diambil di atas garis resisten hari ini. Demikian untuk tren teknikal Euro Kanada. Lanjut ke USD JPY. Teknikal adalah trend sell untuk USD JPY dan harga sudah masuk di area sell, yaitu di bawah garis 61,8%. Untuk RSI terlihat dia sudah mulai menjauh dari garis 50. Untuk MACD momentumnya masih 0 dan ADX juga masih di bawah garis 25. Secara teknikal tren masih lemah. Jadi kita abaikan dulu. Lanjut ke Audi USD. Audi USD secara teknikal adalah trend buy dan pagi hari ini sudah breakout di harga resisten hari ini atau harga tertinggi kemarin. Kita lihat di time frame M30 pun juga sudah terkonfirmasi open candle di atas garis resisten. Dan RSI terlihat jelas menuju ke area overbought. Untuk MACD momentum juga meningkat dari tadi pagi dan ADX garis berada di atas garis 25 dan trennya adalah naik. Secara teknikal confirm untuk entry buy di sini. Saya sudah entry buy. Target TP-nya 198 sesuai dengan ATR. Di sini stop loss saya tarik di bawah garis MA21. Baik, semoga teknikalnya berjalan. Lanjut ke GBP USD. GBP USD secara teknikal juga breakout di harga resisten hari ini. Itu harga tertinggi kemarin. Tren adalah buy. Dan RSI terlihat menuju ke area overbought. Untuk momentum MACD juga masih kecil namun trennya meningkat. Namun untuk ADX masih berada di bawah garis 25. Jadi secara teknikal untuk trennya masih lemah. Dan di sini kalau kita lihat juga garis D plus D minus menyatu dengan garis signal ADX. Jadi secara tren dia masih di area konsolidasi. Kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD teknikal sama adalah trend buy dan harga open pagi hari ini breakout di 61,8% atau masuk di area beli. Teknikal dari RSI juga trennya naik menuju ke area overbought walaupun dia masih di dekat dengan garis 50. Untuk MACD momentumnya 0 dan untuk ADX garis signalnya berada di garis 25. Jadi secara teknikal belum terkonfirmasi untuk entry buy. Peluang buy akan terlihat jelas kemungkinan jika memang harga mampu breakout resisten hari ini atau harga tertinggi kemarin dilewati dan RSI menuju ke area overbought. Momentum sudah terlihat jelas di area beli atau di atas garis 0 dan garis ADX naik dari garis 25. Maka trend buy bisa diambil di atas garis resisten nanti.
Demikian sahabat trading mudah, mapping yang saya ambil di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi dari teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya selanjutnya. Salam trading mudah.